Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membedah sedikit saham Adaro ini karena membuat saya sedikit penasaran ya. Nah, jadi kalau kita buat filter dari aplikasi Stockbit tentang P/E ratio saham yang paling rendah P/E ratio-nya saat ini, kita akan mendapati Adaro di peringkat pertama. P/E ratio-nya cuman 1,9, pernya 1,9. Nah, kalau kita cek PBV-nya 0,79, 0,8 lah kita buat, ya kan? PE ratio 1,9, PBV 0,8. Sementara perusahaan labanya sampai 38 triliun tahun lalu. Menurut saya ini gak logis. Karena perusahaan sebesar Adaro ini dihargai dengan PE ratio 1,9 dan price to book value 0,8. Nah, kalau kita lihat di sini laba pendapatannya tahun lalu 2022 itu sampai 126,3 triliun. Gila ini guys, Adaro ini. Laba bersihnya 44 triliun. Dari tahun 2014 2022 44 triliun. Ini di hype harga batu bara sekitar 300 sampai 400 dolar kan. Nah, kalaupun nanti harga batu bara di 2023 ini rata-ratanya di 120 sampai 160 dolar, saya rasa kalaupun labanya turun gak jauh-jauh kali dari 44 triliun ini. Kita katakanlah 30 triliun, tetap tinggi dia labanya. Jadi valuasi dengan PE ratio 1,9 dan price to book value 0,8 ini nggak masuk akal menurut saya. Net profit margin perusahaan 24,9, ya kan? Harga wajarnya ditaksir 3.037 nih, 3.100 lah. Harga sahamnya 2.390. Ada gap sekitar 700 rupiah ya. Oke. Debt to equity ratio-nya cuma 0,2, utangnya cuma 0,2% dari ekuitas. ROE-nya 41%. ROE 41%. Dihargai dengan PE ratio 1,9 dan price to book 0,8. Menurut saya ini terlalu rendah dihargai sama market. Nah, dalam 1 tahun terakhir harga terendahnya menyentuh di 2010, tertinggi di 4.250, ya kan? Kalau dia balik ke harga tertingginya bisa untung sekitar 90%-an ya. Oke. Baru yang harus kita perhatikan juga sama Adaro ini, kalau kita lihat di sini riwayat dia bagi dividen. Nah, ini bisa kita pastikan dia bagi dividen itu 1 tahun 2 kali. 2009 2 kali, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sekali ya. Cuman 2019 dia bagi dividen 1 kali. Nah, yang 2023 ini kan baru sekali. Ini kan kemarin dibagi di bulan Mei ya. 22 Mei 2023 cumdet. Kalau kita perhatikan di tahun-tahun sebelumnya, kalau mereka baginya awalnya itu Mei, biasanya akan bagi dividen lagi bulan Desember. Nah, Mei, Desember, ya kan? Di belakang-belakangnya juga kebanyakan Desember.
Desember. Jadi kalau analisa saya, Adaro akan bagi dividen lagi di November 2023 atau Desember 2023. Cuman lebih condong ke Desember sebagai THR akhir tahun mungkin ya kan. Mereka nilainya gitu. Nah, sama kayak saham ITMJ juga. Dia sepertinya akan bagi dividen di akhir tahun. Nah, kalau kita lihat secara market cap-nya 76,4 triliun market cap. Kalau kita lihat di sini, dari aset lancarnya aja market cap-nya masih di bawah kan. Aset lancarnya 82,9. Kalau asetnya 168 triliun, dia beli 166. Liabilitasnya ini kalau dibayar pakai kas saja bisa hampir habis ini semua utangnya. 66, kasnya ini 63 triliun. Nah, saham beredar 32 miliar, kalau ekuitas 101 triliun. Jadi menurut saya dengan valuasi Adaro yang segini, harga sahamnya segini, dengan dia track recordnya mau bagi dividen lagi di bulan Desember, saya kira saham Adaro di akhir tahun akan kembali naik dengan ya gampang aja sih. Harga batu bara kan masih bertahan di atas $100. Sahamnya mau bagi dividen. Valuasinya masih rendah. Sederhana aja, sebetulnya itu kerangka alasan yang logis untuk membuat saham Adaro ini bisa naik lagi. Gitu menurut saya guys. Jadi kalau kita mau beli sekarang masih logis-logis aja sih. Nah, apalagi kalau kita lihat secara probabilitasnya, jadi saham Adaro ini dia paling presentasi turunnya itu paling besar di bulan Agustus nih, diskon. Jadi 20% presentasi sampai 20% dia turun di bulan Agustus secara probabilitasnya. Di bulan Juli dia naik ya, 8% hijau. September 100%. Jadi ada kemungkinan juga September harga sahamnya akan naik. Di Agustus kita beli, di September naik. Cuman Desember juga bagus juga probabilitasnya. Jadi kalau saya sih, kalau saya beli sekarang, saya bakal pegang sampai dia ada muncul RUPS. Karena kalau RUPS itu sinyal untuk mereka bagi dividen. Kalau udah RUPS, biasanya harga sahamnya naik karena ada sinyal bagi dividen kan. Cuman laba kuartal 2-nya memang belum keluar juga sih. Jadi belum bisa gambaran juga ya, masih laba kuartal 1. 7,8 triliun laba kuartal 1. Kalau kita anggap rata aja, laba di kuartal-kuartal selanjutnya sama semua, hasilkan 7,8 triliun. Berarti kan 7,8 kali 4, ya kan? Dia akan laba sekitar 31 triliun di akhir tahun 2023. Makanya saya analisa dia tahun 2003 dengan harga batu bara segini, saya perkirakan memang akan turun. Tapi labanya di 30 sampai 35 triliun lah, sekitar segitu. Jadi harga sahamnya saya rasa tetap akan naik sih. Cuman di akhir tahun menurut saya. Karena mereka ya itu tadi akan bagi dividen dan juga masih valuasinya masih murah
dan harga batu bara masih di atas 100 dolar ton. Jadi itu aja untuk saham Adaro ini, singkat, cuman mau update. Ini analisa 15 Agustus 2023 ya. Jadi market belum buka, ini jam 7.40 harganya sini. Mungkin bisa jadi bahan referensi kalian. Itu aja, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang ada pendapat lain, silahkan komentar di kolom komen. Atau ada saham yang harus didiskusikan, biar kita diskusikan. Thank you.